Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik lembaga pemerintah maupun swasta, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan ekspor atau impor ataupun kegiatan usaha lainnya. PPh pasal 22 ini dipotong oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Pihak lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong diantaranya ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas impor barang. Lalu ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada lembaga negara berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Lalu ada kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA sehubungan dengan pembayaran dengan mekanisme LS atau langsung. Yang kelima ada BUMN. Yang keenam industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspor. Lalu industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang. Sedangkan lembaga swasta yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 22 diantaranya yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, baja otomotif, dan industri farmasi. Lalu agen tunggal pemegang merek atau TPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang ketiga, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Lalu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, dan pedagang pengumpul hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, serta menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir. Lalu pemerintah juga menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 2. Objek pajak penghasilan pasal 22. Berdasarkan PMK nomor 34/PMK.010/2017, objek yang dikenakan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. A. Kegiatan ekspor ataupun impor atas barang atau komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. B. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. C. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. D. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga melalui mekanisme pembayaran langsung oleh KPA atau pembayaran melalui pejabat penerbit surat perintah pembayaran yang diberitahukan oleh KPA. E. Pembayaran atau pembelian barang dan bahan-bahan untuk badan usaha milik negara atau BUMN untuk keperluan kegiatan usahanya. F. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. G. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau agen pemegang merek dan importir umum kendaraan bermotor. H. Penjualan migas oleh produsen atau import yang terdiri atas bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. I. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. J. Penjualan barang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Berdasarkan PMK nomor 92/PMK.03/2019 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, pemerintah menetapkan perluasan objek pajak PPh pasal 22 berupa barang sangat mewah yang dipungut oleh wajib pajak badan yaitu sebagai berikut.
A. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. B. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. C. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. D. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas pembangunannya lebih dari 150 meter persegi. E. Kendaraan bermotor roda 4 dengan pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. F. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. 3. Objek yang dikecualikan dari pajak berdasarkan PMK nomor 34/PMK 010/2017. Objek yang dikecualikan dari penggunaan PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. A. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. B. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk yang dilakukan ke dalam kawasan berikut. Kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor ataupun reimpor. Dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor atau IPT, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagai mestinya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 PP nomor 7 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP nomor 26 tahun 1988. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973, barang berupa kiriman hadiah-hadiah serta barang untuk tujuan keilmuan. C. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang jumlahnya kurang dari 2 juta, dengan syarat tidak dipecah-pecah menjadi beberapa faktur. D. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. 4. Tarif pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 22 atas impor. Dikenakan atas nilai impor yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Apabila nilai impor menggunakan mata uang asing, penentuan DPP dikonversi ke mata uang rupiah menggunakan kurs Kementerian Keuangan atau KMK yang berlaku pada waktu terjadinya transaksi. Perhitungan nilai impor yang dijadikan DPP PPh pasal 22 yaitu cost ditambah insurance ditambah freight ditambah bea masuk. Untuk tarifnya itu bisa kita lihat dari tabel tarif PPh pasal 22 atas impor yang ada di atas. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 10 April, PT Gumilang memiliki api dan melakukan impor kedelai dari Jepang. Harga barang itu $250.000 dan biaya angkut 2% dari harga barang. Transaksi ini dikenakan tarif bea masuk 20% dari nilai shift. Jika nilai tukar rupiah yang berlaku yaitu 15.943 untuk kurs BI dan 15.079 untuk kurs KMK. Untuk menghitung PPh pasal 22-nya, kita cari terlebih dahulu nilai impor barang, yaitu cost ditambah insurance ditambah freight. Karena di sini insurance-nya tidak ada, jadi kita hanya tambahkan cost dan freight-nya, yaitu dapat hasilnya $255.000. Kemudian kita cari bea masuknya 2% dari shift, kita kalikan 2% jadi dapat $5.100. Selanjutnya itu kita cari nilai impornya, shift kita tambahkan dengan bea masuk, jadi dapat hasilnya $260.100. Kemudian kita tukar ke dalam rupiah, kita kalikan dengan kurs KMK, itu dapat hasilnya 3.922.047.900.
karena kedelai tarifnya itu 0,5%, jadi nilai impor kita kalikan 0,5%. Sehingga kita dapat PPh pasal 22 atas impor barang kedelai itu 19.610.240. Yang kedua itu ada pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah. Dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya itu dari harga barang tidak termasuk PPN. Untuk tarifnya itu 1,5%. Apabila harga barang termasuk PPN, maka perhitungannya harga barang termasuk PPN itu kita kalikan dengan 100 bagi 111 baru kita kalikan dengan tarif. Contohnya di sini pada tanggal 4 April Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membeli peralatan komputer dan peralatan kantor dari PT Gumilang. Harga komputer itu 360.195.000 sudah termasuk PPN. Untuk menghitung PPh pasal 22-nya, kita cari terlebih dahulu harga barang tidak termasuk PPN-nya. Itu kita kalikan dengan 100 bagi 111. Sehingga harga barang tidak termasuk PPN kita itu 324.500.000. Kemudian baru bisa kita cari PPh pasal 22-nya atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah, yaitu harga barang tidak termasuk PPN kita kalikan dengan tarifnya 1,5%, sehingga dapatlah hasilnya 4.867.500. Selanjutnya itu ada pajak penghasilan pasal 22 industri tertentu, yaitu pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Untuk tarifnya itu semen 0,25%, kertas 0,1%, baja 0,3%, kendaraan otomotif 0,45% dan obat 0,3%. Contoh kasusnya di sini pada tanggal 8 Mei, PT Tiga Roda menjual hasil produksi berupa semen senilai 428.460.000 sudah termasuk PPN. Untuk menghitung PPh pasal 22 atas transaksi PT Tiga Roda ini, perlu kita cari dulu harga barang tidak termasuk PPN-nya, yaitu harga barang termasuk PPN-nya kita kalikan dengan 100, kita bagi 111, itu dapat hasilnya 386 juta. Setelah kita dapatkan harga barang tidak termasuk PPN-nya, baru kita kalikan dengan tarifnya yaitu 0,25%. Sehingga dapatlah PPh pasal 22-nya 965.000. Untuk selanjutnya itu ada PPh pasal 22 atas produsen importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Adalah pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi penjualan atau penyerahan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri berupa bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas yang pemotongannya bersifat final. Contoh studi kasusnya itu pada tanggal 2 Juni PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi ke beberapa badan usaha dalam negeri. Yang pertama, penyerahan bahan bakar minyak senilai 986.250.000 kepada SPBU Perapatan. Yang kedua, penyerahan bahan bakar gas senilai 215.760.000 kepada PT Sumber Energi. 3. Penyerahan pelumas senilai 334.680.000 kepada PT Elpindo. Untuk mencari PPh pasal 22-nya, langsung kita kalikan dengan tarif. Untuk minyak itu tarifnya 0,25%. Kita kalikan DPP-nya dengan 0,25% sehingga dapatlah 2.465.625. Sedangkan untuk bahan bakar gas itu tarifnya 0,3%. Sehingga 215.360.000 itu kita kalikan 0,3%. Dapatlah hasilnya 647.280. Sedangkan untuk pelumas itu DPP-nya 334.680.000 kita kalikan dengan tarifnya 0,3%. Sehingga PPh pasal 22 atas pelumas itu 1.004.040. Pajak penghasilan pasal 22 atas agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor.
Objek PPh pasal 22 atas ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor adalah semua hasil penjualan bermotor dari ATPM, APM, dan importir umum di dalam negeri. Harga barang sebagai DPP dalam perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor menggunakan DPP yang digunakan dalam penghitungan PPN. Tarif yang digunakan dalam penghitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor yaitu DPP dikali tarif 0,45%. Apabila harga barang termasuk PPN, maka penghitungan harga barang tidak termasuk PPN yaitu harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. Perhatikan soal berikut ini. Pada tanggal 12 Juni 2023, PT Neo Ratna Motor sebagai ATPM menjual hasil produksi kepada konsumen umum senilai Rp44.233.500.000. Harga termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang harus dilakukan oleh Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Neo Ratna Motor. Untuk menghitung PPh pasal 22 di sini, kita harus memisahkan dulu PPN-nya. Itu harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. Dengan nominal Rp44.233.500.000 dikali 100 dibagi 111. Hasilnya Rp39.850.000.000. Selanjutnya kita mengalihkannya dengan tarif, yaitu DPP dikali tarif 0,45% dengan nominal Rp39.850.000.000 dikali 0,45%. Hasilnya Rp179.325.000. F. Pajak penghasilan pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri. Objek PPh pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri adalah badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk kebutuhan industrinya atau kebutuhan ekspornya. Harga barang sebagai DPP dalam perhitungan PPh pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri menggunakan DPP yang digunakan dalam penghitungan PPN. Tarifnya yaitu 0,25%. Perhatikan kasus berikut. Pada tanggal 14 Juni 2023, PT Sindajaya membeli bahan baku pertanian dari UD Tani Makmur sebagai pedagang pengumpul bahan pertanian. Harga pembelian sebesar Rp423.750.000. Harga tidak termasuk PPN. Untuk menghitung PPh pasal 22-nya yaitu DPP dikali tarif 0,25 dengan nominal Rp423.750.000 dikali 0,25%. Hasilnya Rp1.059.375. G. Pajak penghasilan pasal 22 atas komoditas tambang. PPh pasal 22 atas komoditas tambang dikenakan atas penjualan batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, termasuk transaksi ekspor komoditas tambang, dan menggunakan DPP yang digunakan dalam penghitungan PPN. Berikut adalah tarif yang digunakan dalam penghitungan PPh 22 atas komoditas tambang, yaitu DPP dikali tarif 1,5%. Perhatikan contoh kasus berikut. Pada tanggal 16 Juni 2023, PT Tambang Nusantara melakukan penjualan batu bara ke Singapura. Harga penjualan sebesar Rp4.201.350.000. Harga termasuk PPN. Untuk menghitung PPh 22-nya, kita perlu mengetahui harga yang tidak termasuk PPN. Itu harga termasuk PPN dikali 100 dibagi 111 dengan nominal Rp4.201.350.000 dikali 100 dibagi 111. Hasilnya Rp3.785.000.000. Selanjutnya kita kalikan dengan tarif. Rp3.785.000.000 dikali 1,5%. Hasilnya Rp56.775.000. H. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan emas batangan. PPh pasal 22 atas komoditas tambang dikenakan atas penjualan emas batangan dalam negeri. DPP yang digunakan adalah DPP dalam perhitungan PPN.
Berikut adalah tarif yang digunakan dalam penghitungan PPh pasal 22 atas penjualan emas batangan. PPh pasal 22 atas penjualan emas tambang itu DPP dikali tarif 0,45%. Perhatikan soal berikut. Pada tanggal 18 Juni 2023, PT Emas Murni melakukan penjualan emas batangan ke toko kencana. Harga penjualan sebesar Rp500.332.500, termasuk PPN. Untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui DPP-nya, yaitu barang tidak termasuk PPN dikali 100 dibagi 111 dengan nominal Rp500.332.500 dikali 100 dibagi 111. Hasilnya Rp450.750.000. Selanjutnya DPP kita kalikan dengan tarif, yaitu Rp450.750.000 dikali 0,45%. Hasilnya Rp228.375. I. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah. Berdasarkan PMK nomor 92/PMK 03/2019, transaksi penjualan barang sangat mewah dikarenakan PPh pasal 22 harga barang sebagai DPP dalam penghitungan PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah menggunakan DPP yang digunakan dalam penghitungan PPN. Kita bisa lihat tarifnya pada tabel berikut. Perhatikan contoh soal. Pada tanggal 20 Juni 2023, PT Mega Property melakukan penjualan rumah mewah kepada Tuan Aldo senilai 31 miliar, tidak termasuk PPN. Untuk menghitung PPh dua-duanya, yaitu DPP dikali tarif 1%. 31 miliar dikali 1%, hasilnya 310 juta. 마치 넌 달콤